Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Perkenalkan, nama saya Khairuddin dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang mutlak dan muqayyad. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian mutlak dan muqayyad secara bahasa, lafaz mutlak dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat. Jadi lafaz mutlak itu adalah sesuatu yang tidak ada batasannya. Kemudian sedangkan lafaz mutlak secara istilah, di sini para ulama mempunyai beberapa definisi. Yang pertama, menurut Al-Madi, bahwa yang dimaksud dengan lafaz mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan atas dalil-dalil yang mencakup seluruh jenis. Kemudian sedangkan menurut Al-Banani, di sini mendefinisikan lafaz mutlak sebagai suatu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tanpa terikat oleh batasan tertentu. Jadi intinya di sini adalah mutlak itu adalah sesuatu yang memang tidak mempunyai batasan ya, dan tidak terikat oleh sesuatu. Itulah mutlak. Secara istilah, mutlak di sini bisa dibahasakan al-lafzul mutanawilu liwahidin la bi'ainihi bi'tibari haqiqatin syamilatin li jinsihi. Artinya, kata yang menjangkau hanya satu makna, bukan karena substansinya, setelah memperhatikan hakikatnya yang lengkap tentang jenisnya. Di sini sudah jelas bahwasanya lafaz mutlak ini lafaz yang menunjukkan kepada satu satuan tertentu tetapi tanpa ada pembatasan. Biasanya lafaz mutlak ini berbentuk isim nakirah dalam konteks kalimat positif. Sebagai contoh di sini seperti lafaz raqabah yang terdapat dalam ayat walladzina yughiruna min nisaihim thumma ya'udu lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa dzalikum tu'aluna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lafaz raqabah di sini atau lafaz raqabah yang terdapat dalam ayat ini tergolong lafaz yang mutlak, sebab tidak ada batasan baik berupa sifat tertentu atau keadaan yang lainnya, sehingga yang dimaksud budak dalam lafaz yang dimaksud budak dalam ayat di atas ini mencakup seluruh budak, yakni baik budak mukmin ataupun budak kafir. Di sini juga masuk semua. Kemudian yang dimaksud dengan lafaz muqayyad adalah kebalikan dari lafaz mutlak, yakni lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Itu namanya lafaz muqayyad. Jadi kalau mutlak itu tidak ada batasan, sedangkan muqayyad di sini adalah lafaz yang memang dibatasi. Contohnya seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa dhiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena telah atau karena tidak sengaja.
Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba saya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Pada ayat di atas terdapat beberapa lafaz yang muqayyad. Yang pertama, lafaz khoto'a ya, lafaz khoto'a. Oleh karena itu, kewajiban membayar kafarat sebagaimana dalam nas tersebut hanya berlaku apabila membunuh dilakukan secara tidak sengaja atau karena lalai, bukan karena lainnya. Kemudian yang kedua adalah lafaz raqabah. Di sini lafaz raqabah dalam ayat ini termasuk lafaz muqayyad karena diqayyiti dengan lafaz mukminah. Oleh karena itu di dalamnya tidak termasuk budak yang tidak mukmin. Kemudian yang ketiga lafaz diyatun atau denda yang ditakkiti dengan musallamah, artinya bahwa denda itu harus diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Jadi lafaz di atas tersebut itu sudah dikoyiti dengan lafaz yang lain sehingga sudah tidak menjadi mutlak lagi. Beda halnya dengan lafaz mutlak yang memang tidak ada batasannya. Tapi kalau muqayyad atau lafaz muqayyad itu adalah lafaz yang memang terbatas atau dibatasi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fatoni, NIM S 2019-249. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan poin B, yaitu kaidah-kaidah tentang mutlak dan muqayyad. Kaidah pertama, pada dasarnya ungkapan bersifat mutlak tetap pada kemutlakannya hingga ada yang membatasinya. Takyid. Penjelasan kaidah. Suatu lafaz nas bersifat mutlak maka wajib diamalkan menurut kemutlakannya, kecuali bila diperoleh dalil yang membatasinya, karena Allah menurunkan perintahnya kepada kita dalam bahasa Arab. Tidak ada yang berhak untuk mengurangi keluasan cakupan lafaz mutlak tersebut kecuali ada dalil yang membatasinya. Lafaz mutlak dimaksudkan bahwa ia mencakup banyak afrod atau bagian-bagian dalam satu lafaz tertentu. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ungkapan maka dalam kurung wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain bersifat mutlak, tidak ada batasan tentang hal itu, apakah ia harus berturut-turut atau boleh dipisah. Yang diwajibkan di sini hanyalah masalah bilangan dan tidak ada nas yang lain membatasinya. Nas ini tetap pada kemutlakannya, maka qadha puasa dapat memilih antara berturut-turut atau dipisah. Pendapat yang mensyaratkan keharusan berturut-turut adalah pendapat yang marjuh atau lemah. Kaidah kedua, mutlak mengandung makna kesempurnaan. Kaidah ini bermakna bahwa isim yang bersifat mutlak mengandung makna kesempurnaan objek yang dinamainya musamiyat. Contoh dalam Quran surat An-Naml ayat 9 yang artinya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, dan yang telah menjadikannya suci, dan kepercayaan dan kepunyaannya lah.
segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ibnu Hajar membuktikan dari Al-Khattabi bahwa yang dimaksud dengan Al-Baldah di atas adalah Mekah, artinya seluruh daerah di Mekah dinamakan tanah suci. Lafaz mutlak di Al-Baldah dimaksudkan untuk keseluruhan tanah Mekah. Yang ketiga, bila ungkapan mutlak dibatasi dengan dua hal yang bertentangan dan salah satu memungkinkan untuk dipilih dari yang lain, maka hukum mutlak tersebut wajib dibebankan terhadap batasan yang paling kuat. Penjelasannya, bila ungkapan mutlak dibatasi dengan dua hal yang bertentangan, maka harus diperhatikan jika salah satu di antaranya lebih dekat dengan kemutlakannya, batasan itulah yang dipilih. Bila tidak ada yang lebih dekat, maka tidak perlu dibatasi oleh keduanya. Contoh dalam Quran surat Al-Maidah ayat 89, Allah yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat, yaitu melanggar sumpah itu, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian ia adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Ayat ini menjelaskan tentang membayar kafarat sumpah dengan puasa 3 hari tanpa dibatasi dan dengan berturut-turut. Yang kemudian yang terakhir, yang keempat, kemutlakan menghendaki kesamaan. Pada dasarnya bila diungkapkan kelebih-lebihan, maka sesuatu itu menjadi istimewa. Contoh dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 4, barang siapa yang tidak mendapatkan, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, maka 60 siapa yang tidak kuasa memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Pada ayat ini tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa. Artinya 60 orang miskin, tidak membeda-bedakan yang miskin dan yang miskin yang diberi makan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.